Pak Narno, tadi saya perhatikan ini Bapak aktif ke sana sering memperhatikan burung dari sesi ke sesi. Ya. Ada yang menarik tadi? Ya, saya sendiri kan pecinta burung dan juga pelaku juga. Ya, siap. Dulu saya sebelum bupati biasa lomba burung. Saya biasa ikut teriak juga. Jadi apa ya? Seneng lihat antusiasme para penonton. Tapi tadi kan Pak Narno juga terlihat sering seperti menunjuk burung-burung tertentu. Kira-kira itu tadi pilihan Pak Narno ada juga nggak yang satu irisan dengan pilihan para juri? Oh iya, alhamdulillah ada tadi. Ada ya? Ya ada, kayak tadi Kak Ijo, kayak tadi Murai Batu, wah dapatnya nomor 2. Jadi masih mengingat-ingat, itulah tipis masih mengingat-ingat. Iya, itu kan. Tapi kenapa dulu Pak Narno kemudian punya ide untuk membuat akarato itu? Ya, akarato kan dulu Klaten ini kan banyak untuk penangkar-penangkar, termasuk Murai Batu. Salah satunya kan tidak hanya Jalak Suren, tidak hanya Jucak Rowo, tapi juga Murai Batu. Murai Batu ini peternak Klaten banyak, supaya nanti peternak-peternak ini kita itu penangkar itu bisa menghasilkan burung-burung yang berkualitas. Di samping melestarikan burung itu, tapi juga menghasilkan burung-burung yang berkualitas yang keluar dari Klaten ini. Tidak hanya sekedar Murai Batu itu saja. Kalau tadi yang ikut kelas akarato berarti hasil breeding murni semua ya teman-teman akarato ya? Ya, yang kelas akarato itu adalah hasil breeding dari seluruh anggota akarato penangkarannya. Terus ngatain Pak Narno, saya pernah ketemu dengan Pak Margono kalau nggak salah ya. Dia cerita dulu pernah disuruh Pak Narno ide bikin gantangan yang naik bersama-sama itu, naik turun. Nah, yang kan saya pernah ditanya ada nggak? Ada di Bandung, Pak. Dulu saya sekali itu pernah disuruh sama Pak Narno bikin. Jadi kayak dokrak itu naik bareng. Itu benar. Ya benar. Tapi kan juga ada plus minusnya juga. Kadang pergerakan ke atas itu Pak Lomba, datangkan ke atas ada pergerakan itu juga sangat berpengaruh terhadap burungnya juga. Plus minusnya. Itu artinya ide itu kan sangat jauh dulu sekali. Ketika belum zamannya itu ya. Betul. Sekarang ada ternyata Pak Narno sudah punya pikiran seperti itu ya, punya angan-angan untuk modern. Ya, biar semua serentak bareng gitu maksud saya. Kan kadang-kadang ini ada contoh saling nunggu, saling lihat. Oh temennya sudah gantang atau belum. Kadang-kadang kan kita harus mengefektifkan waktu. Waktu untuk lomba itu biar nggak terlalu malam. Kalau terlalu malam kan kasihan. Kadang kasihan juga yang menggantung dulu, mungkin tenaganya terflosir, ada yang mintanya belakangan. Jadi bisa kalau itu ada ide untuk bagaimana bikin serentak tadinya kan gitu. Semoga ini makanya saya kaget kok maju sekali ini pikirannya ini bisa. Jika yang lain belum kepikiran ada ternyata. Terus gini Pak Narno, ini kan habis ini ada lagi piala PDAM dan semacamnya itu kan. Artinya dilihat Wicomania di Klaten itu kan sebenarnya luar biasa itu kan. Kira-kira yang membuat Pak Narno itu tampak semangat sekali untuk menggairahkan dunia burung itu terutama di Klaten itu apa? Perlu. Jadi burung ini adalah untuk kaula muda pun bisa ikut. Mereka punya pikiran yang positif untuk menciptakan sesuatu
binatang dipelihara bisa menjadi juara, bisa menjadi, itu adalah motivasi untuk selalu berprestasi orang hidup itu. Jadi selain perlu proses ekonominya dan perlu proses panjang yang juga mendidik anak muda bahwa untuk sukses itu perlu waktu, perlu ketelitian, perlu ketekunan, perlu kedisiplinan kan. Burung itu sendiri kan bilang, oh saya jam 8, jam 7 harus kasih pakan, harus mandi Pak. Burung itu perlu mandi, dia harus dimandikan. Nah gitu. Dan ini termasuk lomba nanti di PDA di Klaten ini, mungkin ada kelas-kelas yang sekarang sudah nggak ada, bisa jadi ada, bisa diikutkan. Jangan semakin banyak kelasnya, jangan itu akan semakin baik. Jangan menghilangkan gitu, jangan menghilangkan karena kita dalam rangka melestarikan. Kalau peminatnya banyak, tentu pasti ada yang menangkarkan nanti sesuai kebutuhan. Sesuai gitu. kebutuhan. Ketika ada kebutuhan, nangkarnya juga makin otomatis, semangat, gitu kan. otomatis. Sudah nangkar banyak, ketika kebutuhan menurun, openi penangkaran juga. Betul. Kalau ini berhenti, diberhentikan, nggak masalah. Kan itu. Baju Carowo dulu zaman saya kan tetap dilombakan. Dan harganya bisa ekonomisnya luar biasa, benefitnya, dan para penangkar juga mendapatkan nilai ekonomi yang baik gitu. Nah itu kan juga perlu diadakan, jangan malah dihilangkan tentunya. Oh beranjangan dulu ada yang ternak di kita di Jimbung, beranjangan sudah ada yang ternak. Terus sekarang nggak dilombakan, otomatis kan belum, karena tidak ada kompetisi. Kompetisi itu penting untuk menciptakan sesuatu nilai ekonomisnya, pasti akan diikuti kan. Nah itu yang tidak kadang-kadang dilupakan. Jadi jangan hanya sekedar kepentingannya mana yang ramai asosiasinya ya, asosiasi sendiri ini dihilangkan, ini nggak cocok, nggak usah, jangan. Semakin itu kompetisinya semakin kompetitif, ya semakin yang menciptakan tuh breedingnya juga semakin semangat. Karena dengan permintaan yang tinggi, penawaran pun akan dilakukan, kan gitu kira-kira. Tetapi keberadaan Akaratu kan bukan berarti Pak Narno baik secara pribadi atau mungkin melalui pengaruh institusi mengabaikan jenis yang lain. Oh iya, betul. Jalak Suren yang eksis juga di Klaten, termasuk Beranjangan, beberapa teman juga berhasil. Kelas campuran lokal itu penting untuk memberi ruang Semakin ruang itu banyak, anak muda generasi kita akan semakin bergerak, akan berlaku di situ. Semakin itu kita sempitkan, kesempatannya semakin kecil. Bagaimana menciptakan itu yang besar? Kesempatan yang besar, semua akan gerbongnya akan besar. Artinya menghilangkan kelas tertentu itu tidak otomatis membuat kelas itu yang tadinya sudah langka di alam menjadi lebih lestari kan. Logika itu enggak. Logika itu belum tentu masuk. Jadi itu adalah pemikiran yang salah. Alam mulai berkurang. Kalau tidak ada kompetisi, tidak ada yang menangkarkan. Kalau ada kompetisi permintaan tinggi, pasti ada yang berefek, berimbas kepada penangkar, berimbas pada peternak, karena permintaan tinggi, kan gitu. Tapi kalau permintaan nggak ada, ini akan menghilang. Dengan begitu saja, lama-lama bukannya lestari malah hilang. Logikanya begitu. Semakin langkanya jenis burung tertentu kan tidak selalu berbanding lurus karena ditangkapi buat lomba kan. Jenis tertentu bahkan hanya untuk tipis-tipisan itu kan. Nanti juga tembak-tembakan, gitu. Oh, pokoknya perenjak diikutkan bagus. Orang ternak perenjak di Klaten sudah ada. Nah, itu kalau dihilangkan, kelas-kelas lokal itu kalau ditampilkan tentu itu luar biasa gitu. Jalak Suren yang tadinya lakunya 200, 300, 400 jadi laku 1 juta, 2 juta. Penangkarnya pun ya semua, oh itu dari tempat saya itu yang bagus itu. Otomatis orang akan mendekat ke sana. Orang akan mencari ke titik yang lebih ada nilai manfaatnya itu. Intinya kan mengendalikan, intinya kita ingin lomba semakin ramai, peserta semakin ramai, pada saat yang sama dunia peternakannya juga pasti baik, karena pasti itu sesuai mengikuti kebutuhan. Ya. Mana ada kebutuhan ya. Contoh di sini saya minta, ya, tolonglah betul lagi. Kita dulu melihat anak kecil ini nenteng. Iya. Nanti anak kecil-kecil, anak SSD, anak SMP, anak SMA bisa untuk lomba siang malam lombanya.
itu kan memberikan nilai manfaat besar. Termasuk efeknya orang dagang itu luar biasa. Semakin banyak ada lomba pasti ada orang jualan, UMKM-nya juga jalan, efeknya juga banyak. Nah, kelas-kelas dulu labet bisa kelasnya 4, 5, 6. Dengan labetin menurun, lombanya yang anak kecil sulit untuk mengikuti, akhirnya kan menurun dengan sendirinya. Peternaknya juga semakin berkurang. Yang jualan di pasar juga semakin berkurang. Harganya juga menurun. Nah, tidak menarik lagi. Iya, tidak menarik. Tidak menarik. Karena ketertarikan atau dalam tanda kutip keindahan itu kadang berbanding lurus dengan nilai ekonomi. Boleh iya dong. Kalau nilai ekonominya nggak ada, ngapain kita melakukan capek-capek? Orang hidup itu tujuannya adalah apa sih? Orang hidup itu punya keinginan. Kalau semua orang punya keinginan, pasti perlu duit. Nah, perlu duit, pasti perlu ada yang dikerjakan. Yang untuk menghasilkan duit ini. Kan duit nggak datang dengan sendirinya. Kan kira-kira. Kalau ekonomisnya ada, pasti orang akan menuju ke sana. Kan bergerak ke sana, kira-kira gitu. Itu sebabnya mungkin salah satu keinginan Pak Narno ya, mungkin beberapa diwujudkan dari Piala Akaratu, Bupati Cup, mungkin event lain. Iya, termasuk ini bikin ini tempat ini ada tempat hutan kota Klaten, taman. Maka ada ini apa? Ini untuk mendukung mereka, untuk memberikan support, ruang geraknya, biar ruang geraknya luas, biar bisa memadai luas seluruh peternak. Intinya memberikan tempat dulu, fasilitas Iya. untuk dalam tanda kutip semua masyarakat Klaten. Iya, berikan motivasi. Nilai bersama, nilai bersama, bersama itu kan. Oke. Biar seneng. Kalau seneng merasa didukung, merasa diberi motivasi kan dia semangat. Kan gitu kira-kira. Oke, ya sementara mungkin itu dulu Pak Oke. Narno, nanti Matur nuwun Mas. Sama-sama. Sukses selalu semua yang lomba, para penangkar juga sukses semuanya. Breedingnya lancar. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Matur nuwun Mas Ibu.